Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungi firman Tuhan di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu yang menyertai kami sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan buat kami kembali merenungi firman-Mu. Berkati kami Bapa agar kami boleh mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita di akhir pekan ini, saya beri judul, Mari yuk kita bertumbuh seperti Yesus. Pembacaan firman terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah memasuki hari ke-25 di tahun baru di tahun 2025 ini. Itu berarti usia dunia juga bertambah 1 tahun lagi. Dan biasanya pertambahan usia itu erat kaitannya dengan pertumbuhan. Nah, jika demikian, apa yang bertumbuh pada diri kita di sepanjang tahun yang lalu? Bertumbuh itu adalah hal yang wajar terjadi pada semua makhluk hidup. Sebab jika sudah tidak ada pertumbuhan, itu berarti sudah mati. Nah, pertumbuhan fisik adalah hal yang umumnya dialami oleh manusia ketika beranjak remaja. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pertumbuhan fisik seseorang juga seiring dengan pertumbuhan rohaninya? Saudara-saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa bisa saja seseorang sudah dewasa secara fisik, namun masih bayi secara rohani. Bisa saudara baca dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9. Nah, contoh ciri orang yang masih belum dewasa rohani diantaranya adalah iri hati, perselisihan, dan mementingkan diri sendiri, egois. Yesus yang masih remaja secara fisik juga mengalami pertumbuhan. Di ayatnya 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya, sebagai manusia, Yesus pun mengalami pertumbuhan intelektual dan mental. Hal itu ditunjukkan lewat kemampuannya berdialog dengan para alim ulama ketika ada di bait Allah. Sehingga semua orang heran dengan kecerdasannya. Namun hal yang lebih utama yang ditonjolkan Lukas adalah pertumbuhan kerohaniannya yang dikatakan bahwa ia semakin dikasihi Allah dan juga dikasihi manusia, ayat yang ke-52. Artinya secara relasi sosial pun Yesus bertumbuh. Di usianya yang masih remaja, seperti kebanyakan remaja lainnya, Yesus juga bertumbuh pada segala aspek kehidupannya. Begitupun seharusnya dengan kita sebagai pengikut-pengikutnya, meneladani dia dalam hal bertumbuh. Setiap aspek dalam kehidupan kita pun harus diperhatikan dan diberi kesempatan untuk bertumbuh, sehingga kita pun bisa seperti Yesus yang semakin hari semakin bertambah hikmatnya dan besarnya dan semakin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pertumbuhan fisik bisa terjadi secara alami. Namun pertumbuhan rohani perlu dilakukan secara sadar dengan penuh komitmen. Untuk bertumbuh secara rohani, kita perlu makanan rohani. Seperti tubuh memerlukan makanan. Dan rohani kita pun perlu makanan, yaitu firman Tuhan. Karena dengan membaca, dengan merenungkan, dan melakukan firman-Nya itu adalah kunci menuju kedewasaan rohani. Nah, kedewasaan rohani
tidak diukur dari berapa lamanya seseorang itu menjadi Kristen. Juga tidak diukur dari kefasihannya dalam berdoa panjang-panjang atau tinggi jabatannya di gereja. Atau juga tidak diukur dari kesibukannya dalam mengikuti kegiatan pelayanan. Tetapi diukur dari kedekatan orang tersebut dengan Tuhan. Dan juga bagaimana ia menghasilkan buah-buah dari kehidupannya. Karena Matius 7 ayat 20 katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 16, Paulus juga mengungkapkan beberapa aspek pertumbuhan rohani yang menjadi kunci untuk kedewasaan rohani. Yaitu 1, harus mengenal Allah lebih dalam. Hubungan masing-masing jemaat dengan Tuhan bertumbuh terus makin intim. Misalnya melalui kehidupan doa, pemahaman Alkitab, pewartaan firman yang semakin solid. Lalu senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Sehingga di segala keadaan dia mampu dan masih bisa tetap mengucap syukur. Kedua, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan di dalam ajaran. Tidak lagi hidup menurut keinginan daging, namun hidupnya ada dalam pimpinan Roh Kudus. Karena sudah mampu menimbang dan membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi jemaat dewasa akan semakin kudus, akan menjauhi kompromi dengan kejahatan. Dan yang ketiga, kedewasaan rohani itu akan menghasilkan buah. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain dan memiliki komitmen di dalam pelayanan. Dan semua itu ia lakukan bukan karena rutinitas belaka, tetapi didasari oleh kasihnya kepada Kristus. Pelayanan diakonia tidak saja terpusat ke dalam, tetapi juga keluar gereja. Itulah kedewasaan rohani akan menghasilkan buah. Yang keempat yaitu mewartakan Injil. Menjadi kunci kedewasaan rohani yaitu mewartakan Injil. Karena gereja dewasa adalah gereja yang misioner, yaitu yang aktif mewartakan Injil kerajaan Allah kepada dunia sekitar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sudahkah keempat hal di atas menjadi fokus hidup kita hari ini? Karena itu, marilah kita periksa keadaan diri kita. Apakah di dalam diri kita masih ada ciri-ciri orang yang belum dewasa rohani? Mari yuk kita bertumbuh seperti Yesus. Bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap harinya. Sehingga kita menjadi dewasa bukan hanya secara tubuh jasmani, namun juga secara rohani. Jadi jika ingin gereja kita dewasa, mari kita pun harus bertumbuh secara rohani. Kita pun harus menumbuhkan keempat unsur-unsur tadi. Sehingga semakin dewasa, semakin menjadi berkat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk bertumbuh seperti Engkau. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami mau bertumbuh menjadi semakin seperti Engkau. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Bapa, sehingga setiap langkah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami dan menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.